saya akan mentutorialkan cara menggunakan Microsoft Word. Jadi teman-teman bisa dilihat, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Nah, di sini ada terdapat beberapa halaman seperti halaman home, insert, page layout, reference, my links, review, dan view. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu home. Nah, teman-teman bisa pilih jenis fontnya yang ingin dipakai. Ini terdapat beberapa pilihan, banyak pilihan yang teman-teman bisa pilih. Kemudian untuk pemilihan fontnya juga teman-teman bisa pilih, ada begitu banyak pilihan. Kemudian pemilihan warna, kemudian ada poin-poin, dan pemilihan penulisan tebal, italic, dan underline. Penulisan tebal ini bisa dipilih kembali italic, atau penulisan miring dan underline, atau pemilihan kata atau kalimat yang ingin digarisbawahi. Misalnya saya ingin membuat suatu makalah. Nah, di sini saya ingin jenis fontnya ini Times New Roman. Jadi di sini kita blok kalimat yang ingin diubah, kemudian pilih jenis fontnya. Di sini ada terdapat beberapa pilihan jenis font yang bisa dipakai. Salah satunya yang saya ingin pakai, contohnya saja Times New Roman. Dan ukuran dari fontnya ini, misalnya saya ingin pilih 14. Kemudian untuk penulisan ini saya ingin menjadikan tulisan ini menjadi tebal. Oke. Atau teman-teman juga bisa pilih penulisan garis miring atau italic. Nah, atau underline. Jadi seperti ini. Teman-teman juga bisa membuat tulisan ini menjadi tengah-tengah, atau ke kiri atau ke kanan, atau ke rata kiri kanan. Misalnya saja saya ingin tulisan ini menjadi di bagian tengah-tengah. Jadi ini diblok dulu yang ingin dipindahkan. Kemudian pilih icon ini tengah-tengah, atau cara yang paling tercepat yaitu Ctrl+E. Nah, kemudian teman-teman juga bisa pilih poin-poin yang ada di sini. Contohnya, misalnya saja saya ingin memakaikan poin pada anggota saya, anggota kelompok.
Misalnya Andi, Alex, dan Siti. Nah, saya ingin membuat anggota kelompok saya ini diberi poin-poin. Misalnya, contohnya pilih bagian icon ini, kemudian pilih siswa yang ingin dipakai. Saya ingin pakai ini, atau bisa juga menggunakan point numbering. Misalnya saya ingin pilih angka seperti ini, angka Romawi pun bisa, misalnya ini. Jadi seperti ini untuk pemilihan point numbering. Kemudian teman-teman juga bisa mengubah kalimat yang pertama dengan kalimat kedua, atau istilahnya seperti mengatur paragraf. Jadi teman-teman bisa pilih icon ini, kemudian atur jarak dari tiap paragraf atau kalimat. Misalnya bisa ini diberikan add space before paragraph. Nah, atau pemilihan jarak dari tiap kalimat-kalimat. Misalnya 10,0. Jadi lebih dekat. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa memilih kalimat ini diberi warna bisa. Misalnya saya ingin memberi warna merah. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan gambar. Kemudian teman-teman bisa menambahkan gambar ke halaman kertas ini. Jadi pilih insert, kemudian pilih icon picture, dan pilih gambar yang ingin ditampilkan ke halaman ini. Jadi misalnya saja saya ingin pilih ini, gambar ini, kemudian pilih insert. Nah, gambar ini bisa juga teman-teman bisa pindahkan ke bawah atau kemana saja. Jadi teman-teman juga bisa mengcrop atau memangkas gambar ini dengan pilih icon crop. Teman-teman bisa atur sesuai yang diinginkan. Kemudian klik aja di tempat lain. Kemudian teman-teman bisa taruh gambar ini di bagian tengah-tengah dengan menekan tombol Ctrl plus F. Teman-teman juga bisa pilih gambar ini dengan menambahkan bingkai seperti contoh seperti ini. Kemudian di pilihan insert ini tidak hanya menambahkan gambar saja, tetapi teman-teman bisa membuat chart untuk perhitungan statistika. Ini ada banyak pilihan. Kemudian penambahan simbol-simbol atau table. Contoh yang saya ambil misalnya untuk pembuatan tabel. Tabel ini bisa disesuaikan. Misalnya contohnya saya ingin membuat tabel dengan
kolom 2 dan ini kolom 2, kemudian pemilihan, misalnya saya acak random aja, lengkap atau tidak ada. Lengkap. Teman-teman bisa atur juga tabelnya menjadi warna apa saja. Pilihan bisa dipilih di sini. Ya, ada beberapa macam pilihan. Contohnya seperti ini. Nah, ubah-ubah. Saya ingin pilih ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan tabel dengan pilih seperti ini, sehingga memunculkan suatu simbol arah panah, kemudian klik kanan, kemudian insert, lalu tambahkan kolom, rows atau apa namanya, sel yang ingin ditambahkan. Saya ingin menambahkan kolom di bawah, otomatis akan dibuat seperti ini. Lalu ada juga pada halaman page layout. Di sini teman-teman bisa membuat backgroundnya ini menjadi warna sesuai yang diinginkan. Seperti pilih bagian page layout color, kemudian ubah sesuai yang diinginkan. Misalnya saja saya ingin membuat halaman kertasnya ini menjadi warna seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur ukuran dari kertas ini dengan memilih icon size, kemudian biasanya untuk format pembuatan makalah itu yang saya ketahui itu dia ukurannya A4. Nah, seperti ini. Begitupun untuk margin, teman-teman bisa pilih ini, kemudian pilih custom margins. Nah, di sini bisa teman-teman bisa ubah margin atas, margin kirinya, margin kanannya, dan margin bawahnya. Kemudian dipilih OK. Nah, kemudian reference. Di sini teman-teman bisa membuat daftar isi secara otomatis dengan memilih table of context. Dan di sini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih untuk pembuatan daftar isi. Kemudian untuk yang terakhir, jika teman-teman sudah selesai membuat atau selesai membuat makalah atau apapun itu, teman-teman bisa meng-save atau menyimpan file ini dengan cara pilih icon ini, kemudian save, pilih save, kemudian pilih ubah filenya. Di sini saya ingin menamai filenya tugas 1 dan pilih save. Jadi file ini sudah tersimpan ke folder baru. Nah, yang pertama-tama ini pada Microsoft Excel ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, di mana Microsoft Excel juga ini ada yang namanya halaman-halaman seperti yang di atas ini, di mana ada halaman home,
kemudian ada insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Nah, tiap halaman-halaman home, insert, dan page layout ini menampilkan beberapa bar atau icon-icon. Seperti pada halaman home ini ada terdapat clipboard, font, alignment, number, ada stylus, save, dan editing. Kemudian juga untuk pada halaman insert juga sama, terdapat ada tables, illustration, charts, links, dan text, dan halaman-halaman lainnya juga. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit apa itu kolom, kemudian baris, kemudian sel, dan range. Nah, yang pertama-tama itu untuk lebih mudah kita bisa men-zoom atau memperbesar atau memperkecil Excel ini. Nah, untuk lebih mudah saya zoom saja. Nah, di sini di Excel itu terdapat kolom yang namanya itu kolom A, yang dimana kolom ini berbentuk seperti vertikal yang memanjang dari atas ke bawah. Jadi ini namanya kolom A, kemudian kolom B, kolom C, dan kolom D. Nah, teman-teman jika ingin menggeser ke kanan itu biasanya sampai ke kolom Z. Nah, kolom Z. Jadi setelah kolom Z ini maka akan dimulai lagi dengan kolom AA. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi di sini juga terdapat yang namanya baris. Kan tadinya kolom ya, kolom, kemudian ini baris, terdapat baris, ini baris ini biasanya kan untuk kolom itu biasanya dilambangkan dengan huruf seperti huruf A, B, C, dan seterusnya. Untuk baris itu biasanya berbentuk angka seperti baris 1, baris 2, baris 6, baris 9, dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman kan sudah mengerti kalau kolom ini dia dari atas sampai bawah dengan lambang huruf. Untuk baris pun juga ini berbentuk vertikal atau memanjang dari kiri sampai ke kanan dengan simbol angka. Nah, kemudian teman-teman juga perlu tahu di sini ada juga yang namanya sel. Nah, sel ini yang adalah jika kita mengklik, misalnya ini sel yang kita klik ini adalah sel dimana namanya sel D1. Kenapa sel D1? Karena yang kita klik ini selnya ini berada pada kolom D dan di baris 1. Biasanya juga ini terbaca pada sisi sebelah kiri ini. Jadi kita mengklik dimanapun ini biasanya terbaca di sebelah sini. Jadi ini yang disebut dengan sel. Kemudian ada juga yang namanya range. Jadi range adalah sekumpulan beberapa kolom dan baris, atau sekumpulan kelompok atau baris yang lebih dari satu sel. Contohnya seperti ini namanya range, dimana A1 sampai ke D6 ini yang disebut dengan
range, kumpulan dari kumpulan lebih dari satu sel. Kemudian di sini saya beri contoh jumlah siswa SD. Kemudian kita klik di sini kelas. Kemudian jumlah siswa. Nah, teman-teman bisa mengatur jarak kolom ataupun baris dengan cara kursornya ini ditaruh di bagian antara kolom A dan kolom B, sehingga memunculkan yang namanya simbol seperti tanda plus. Jadi ini teman-teman bisa ubah, mau diberi kelebaran seperti ini atau sekecil ini, tergantung yang diinginkan. Kemudian ini pun sama, kita munculkan tanda plus seperti ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengubah edit. Jadi misalnya untuk mengedit suatu teks yang di dalam sel ini, itu bisa dengan cara klik 2 kali sehingga memunculkan kursor klip-klip seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa mengubah teks yang dalam sel ini. Jadi intinya jika kita mengklik 1 kali berarti itu kita memilih sel tersebut. Tetapi kalau jika ingin mengubah teks yang berada dalam satu sel ini bisa mengklik dengan 2 kali. Jadi bisa mengubah teks yang ada pada sel. Nah, teman-teman juga bisa mengubah ukuran dari teks yang kita buat ini. Misalnya ini klik 2 kali dulu, terus kita blok, atau cara paling cepatnya itu Ctrl A. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Jadi ini bisa dimanualkan saja. Kemudian ini bisa dipilih jenis fontnya, tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Ini bisa dipilih, misalnya saya ingin tulisannya Arial dan ukurannya 12. Lalu ini juga sama, ini kita klik 2 kali, terus kita blok, pilih tulisan Arial dan 12. Kemudian ini juga klik 2 kali, di blok manual, kemudian pilih Arial dan tulisannya 12. Jadi begitu. Teman-teman juga bisa memberikan penebalan pada sekitaran kolom. Misalnya ini saya ingin membuat kolomnya ini ada garis-garis di pinggir-pinggirnya dengan cara blok kolomnya. Kemudian bisa diubah di sini pada halaman home dan pilih icon di sini. Di sini bisa pilih ingin menambahkan garis di bagian bawah kolom atau di bagian atas saja, atau sebelah kiri, sebelah kanan. Ini bisa dipilih sesuai yang diinginkan teman-teman. Jadi sini saya akan memilih all borders, di mana
Border ini adalah menebalkan tabel dari segala sisi, semua artinya semua sisi. Jadi ini saya pilih border. Tidak kelihatan ya. Jadi seperti ini. Teman-teman juga bisa membuat tabelnya ini menjadi berwarna. Ini bisa dipilih di sini. Memilih good. Iya. Kemudian teman-teman jika ingin menyimpan filenya, teman-teman bisa pilih icon ini atau paling cepatnya kodenya itu Ctrl+S. Lalu ubah nama filenya. Sini saya tulis tugas Excel 1 dan pilih save. Jadi teman-teman di sini sudah berhasil penyimpanan file ini di laptop. Ini biasanya juga ditandai dengan nama yang file yang tadi kita simpan, ini biasanya muncul di bagian atas. Soalnya di sini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Di sini sama saja seperti pada Microsoft Word, Excel, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Itu terdapat beberapa halaman seperti Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View. Nah, langsung saja. Di sini pada halaman pertama, jika kita akan membuat PowerPoint, itu biasanya kita memilih desainnya dulu. Teman-teman bisa memilih juga tersedia di Microsoft PowerPoint, tersedia juga desain yang ada pada PowerPoint. Di sini teman-teman bisa pilih desain, halaman desain, kemudian pilih bagian sini. Ini teman-teman bisa pilih desain seperti apa yang teman-teman mau, atau ini ada, misalnya saya mengambil contoh ini, ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengubah kertas atau halaman dari PowerPoint ini menjadi portrait atau landscape atau apapun itu, ini dengan cara desain slide orientation. Di sini bisa pilih portrait atau landscape. Kemudian di sini juga teman-teman bisa membuat atau menambahkan teks atau simbol-simbol. Misalnya saya ingin menambahkan simbol di sini, simbol ini sesuai yang kita mau. Simbol ini juga atau lambang ini juga bisa diberikan warna seperti ini. Icon ini bisa diubah warnanya yang seperti yang kita mau. Kemudian untuk menambahkan teks pada kolom pada kolom ini, itu bisa diklik kanan kemudian edit text. Misalnya saya ingin membuat presentasi kegiatan PKL Puskesmas. Nah, teman-teman juga bisa mengubah jenis fontnya dengan cara pilih di sini. Jadi saya ingin pilih jenis fontnya atau sensitif, kemudian ukurannya juga bisa diubah ini.
Kemudian tulisannya saya ingin di sebelah kiri. Lalu apalagi ya, warnanya juga saya ingin ubah menjadi warna gelap. Ini warna ini aja. Dan untuk simbol kolomnya ini saya ingin bisa diubah menjadi seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan beberapa slide itu dengan cara mengklik pada halaman pertama atau slide pertama dengan kemudian klik enter. Teman-teman juga bisa membuat slide ini dan warnanya ini ke slide kedua dengan cara Ctrl C. Ini klik dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, sudah ada ketambahan satu slide, jadi ada totalnya sudah menjadi 2 slide. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya picture atau gambar. Di sini teman-teman bisa pilih icon halaman insert, kemudian pilih icon picture, kemudian pilih gambar sesuai yang diinginkan. Contohnya saya ingin menambahkan gambar ini, Carol. Lalu klik insert. Jadi otomatis ini akan ditampilkan pada slide yang kita mau. Teman-teman juga bisa mengubah ukuran dari gambar ini. Jadi ini bisa diperbesarkan atau diperkecilkan. Ini tengah-tengah. Saya ingin gambarnya ini tengah-tengah. Kemudian saya tambahkan bingkai. Kemudian efeknya saya ingin normal saja. Kemudian jika teman-teman ingin menghapus kolom-kolom seperti ini, biasanya klik dulu bagian kolomnya, kemudian harus munculkan simbol yang seperti tanda plus seperti ini, kemudian klik dan backspace. Teman-teman juga bisa memberikan animasi pada slide ini. Contohnya di sini saya ingin dari slide 1 dan slide 2 ini mempunyai transisi. Jadi teman-teman bisa memilih transisi ini pada halaman animation. Kemudian di sini ada banyak sekali animasi-animasi yang teman-teman bisa pilih. Misalnya saya ingin pakai ini atau bisa ini, sesuai kemauan dari teman-teman. Ini juga bagus. Kemudian slide-nya semuanya bagus. Jadi di sini saya akan pilih salah satu slide yang saya inginkan. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi slide untuk slide 1 ke slide kedua itu terdapat transisi. Kemudian juga ada pun pengaturan dari transisi ini, dimana di sini teman-teman bisa pilih transisi fast, ada slow atau medium dan fast. Di sini saya pilih fast aja supaya lebih bagus, fast, lebih cepat. Kemudian untuk menampilkan slide ini lebih besar, teman-teman bisa pilih halaman slideshow, kemudian from beginning. Jadi teman-teman bisa menampilkan secara lebar slide
atau presentasi yang ingin dipresentasikan. Kemudian ini tinggal diklik kanan aja, dan jika ingin keluar bisa pilih atau bisa klik pada keyboard yaitu ESC. Dan seperti ini. Seperti biasa, jika ingin menyimpan file presentasi ini bisa di Ctrl+S atau Ctrl+Z, kemudian ganti nama file yang diinginkan, misalnya ini tugas PPT, dan klik save. Jadi otomatis ini sudah tersimpan pada laptop kita.